Pasca kemenangan gemilang atas Arab Saudi dengan skor 2-0, timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Perjalanan timnas Indonesia belum selesai, dengan 4 laga tersisa yang akan dimainkan pada Maret dan Juni 2025 mendatang. Pada Maret, Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, di bulan Juni, skuad Garuda akan menghadapi Cina di kandang sendiri sebelum bertolak ke Jepang untuk laga terakhir grup. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan target untuk meraih 7 poin dari 4 laga tersebut. Target ini, menurutnya, dapat dicapai melalui 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam sebuah wawancara santai saat makan malam bersama artis senior Korea Selatan, Lee Kyung-kyu, yang disiarkan di kanal YouTube milik artis tersebut. Paling tidak, kami harus memenangkan 2 pertandingan dan meraih 1 hasil imbang. Dengan itu, kami bisa finish di posisi ketiga atau keempat grup C, yang menurut saya adalah hasil realistis, ungkap Shin Tae-yong. Ketika ditanya mengenai peluang Indonesia untuk merebut posisi runner-up grup C, Shin Tae-yong mengakui bahwa hal tersebut sulit dicapai mengingat ketatnya persaingan. Grup C memang dianggap sebagai grup terberat di putaran ketiga, dengan kompetisi yang diperkirakan akan berlangsung hingga pertandingan terakhir. Meski demikian, harapan besar tetap ada bagi timnas Indonesia. Jika mampu mengamankan posisi 4 besar, peluang untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap terbuka. Namun, banyak pihak khawatir Indonesia akan menghadapi tantangan besar di putaran berikutnya, terutama mengingat adanya potensi keberpihakan AFC kepada negara-negara Timur Tengah. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu, timnas Indonesia hampir meraih kemenangan. Namun, keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf asal Oman membuat pertandingan berakhir imbang. Insiden tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan bukan hanya datang dari lawan di lapangan, tetapi juga dari faktor eksternal. Kini, dengan 4 laga tersisa yang krusial, timnas Indonesia harus memaksimalkan peluang untuk mengamankan posisi terbaik di grup C. Dukungan penuh dari seluruh pendukung tanah air akan menjadi kunci dalam perjuangan ini. Timnas Indonesia terus berjuang dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Berada di grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, skuad Garuda mencoba membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Tim asuhan Shin Tae-yong menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C yang mereka huni dijuluki grup neraka, dengan lawan-lawan yang memiliki pengalaman rutin tampil di pentas dunia. Namun, Indonesia telah memberikan kejutan lewat hasil positif di 2 laga awal. Pada pertandingan pertama, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1. Di laga kedua, skuad Garuda kembali tampil solid dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Meskipun sempat menelan 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Cina, timnas Indonesia bangkit secara dramatis. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024, menjadi momen penting yang menghidupkan asa. Performa impresif ini tidak hanya membawa optimisme bagi supporter, tetapi juga perhatian dari berbagai pihak, termasuk Coach Justinus Laksana. Menurut Coach Justin, peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat signifikan dalam membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ia menyebut keputusan Erick untuk mendukung pemain diaspora dan mempercayakan Shin Tae-yong sebagai pelatih menjadi langkah besar dalam membangun fondasi timnas. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora dan Shin Tae-yong. Kita mungkin belum tahu apakah bisa lolos kali ini, tapi setidaknya ada harapan, ujar Coach Justin. Namun, ia juga menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 perlu dilihat secara realistis. Menurutnya, target yang lebih masuk akal adalah bersaing di Piala Dunia 2030, ketika para pemain muda Indonesia saat ini telah matang secara pengalaman dan kolektivitas tim. Realistisnya, kita mungkin lebih siap di 2030. Dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, para pemain muda akan lebih matang dan jam terbang mereka bertambah. Tapi sekarang, kita tetap punya peluang meski tidak mudah, tambahnya. Dengan sisa pertandingan melawan Jepang dan Australia, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Namun, hasil melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu memberikan kejutan.
Target untuk meraih posisi ketiga di grup, yang membuka peluang ke babak playoff, kini menjadi harapan realistis. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bukan hanya dari segi taktik, tetapi juga mentalitas para pemain yang kini semakin kuat. Transformasi besar terlihat di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa pendekatan baru yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas permainan sekaligus membangun mental baja bagi para pemain. Pada awal masa kepelatihannya, Shin mengungkapkan bahwa para pemain sering kehilangan semangat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Arab Saudi, misalnya, adalah tim dengan level yang jauh di atas kami. Ketika melawan mereka, pemain sering merasa tertekan dan putus asa, ungkap Shin Tae-yong. Namun, Shin berhasil mengubah mentalitas tersebut. Melalui pengalaman melawan tim-tim kuat, seperti Arab Saudi, kepercayaan diri pemain meningkat pesat. Dalam pertemuan terakhir, skuad Garuda bahkan mampu mencetak 2 gol ke gawang tim berjuluk Elang Hijau. Hasil ini membuktikan bahwa kami mampu. Kepercayaan diri pemain menjadi modal penting untuk laga-laga selanjutnya, tambah Shin. Pendekatan Shin Tae-yong tidak hanya soal taktik, tetapi juga pola pikir. Ia mendorong pemain untuk belajar dari setiap kekalahan dan menjadikan pertandingan melawan lawan yang lebih kuat sebagai kesempatan berharga. Peningkatan ini terlihat dalam pemahaman strategi permainan yang semakin matang dan daya juang yang lebih besar di lapangan. Menghadapi lawan kelas dunia adalah pelajaran penting tentang fokus, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, jelas Shin. Kepercayaan diri yang meningkat di antara pemain timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Dengan program latihan konsisten dan strategi terencana, Shin optimistis skuad Garuda mampu bersaing di level internasional. Kami terus berusaha membangun tim yang kompetitif dan tidak mudah menyerah. Ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Transformasi mental dan teknis timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola kita. FIFA akan segera merilis peringkat terbaru negara-negara anggotanya pada 28 November 2024. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia yang dipastikan mengalami lonjakan signifikan setelah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pembaruan terakhir peringkat FIFA yang diumumkan 24 Oktober 2024, timnas Indonesia berada di posisi ke-130 dunia dengan total poin 1118,87. Namun, kemenangan gemilang atas Arab Saudi, 2-0, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024, membuat timnas Indonesia diprediksi naik 5 peringkat ke posisi 125 dunia. Kemenangan tersebut diraih melalui 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Tambahan 3 poin dari laga ini juga membawa skuad asuhan Shin Tae-yong naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini mengoleksi 6 poin, berada di bawah Jepang yang memimpin klasemen dengan 16 poin, serta Australia dengan 7 poin. Selain itu, timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Jika mampu mempertahankan performa, peluang Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya semakin terbuka. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa bersaing di babak keempat kualifikasi. Menurut football-ranking.com, tambahan 16,23 poin dari kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia kini mengoleksi total 1135,10 poin. Ini membawa timnas Indonesia mengungguli 5 negara sekaligus, yaitu Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi timnas Indonesia di panggung internasional. Namun, hitungan ini masih bersifat sementara. FIFA akan mengumumkan secara resmi peringkat terbaru pada 28 November 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, yaitu melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika menang atas Australia, tambahan 20,7 poin bisa diraih. Sementara kemenangan atas Bahrain berpotensi menambah 16,45 poin. Dengan performa yang semakin konsisten, timnas Indonesia terus menunjukkan taringnya di Asia. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan untuk perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia berada di grup C, grup neraka yang dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain.